Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Beberapa waktu lalu, Forum Masyarakat Literasi Indonesia atau Formalindo Langkat mengadakan beragam kegiatan literasi di SMP Negeri 4 Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Tidak hanya ditujukan pada peserta didik, kegiatan ini juga menyasar pada tenaga pendidik dan masyarakat. Seperti apa aksi Formalindo Langkat dalam memantik kembali semangat literasi di Kabupaten Langkat? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Budaya literasi sangat erat kaitannya dengan dunia pendidikan. Tidak heran jika penguasaan literasi merupakan indikator penting untuk meningkatkan prestasi generasi muda dalam mencapai kesuksesan. Hal inilah yang membawa Forum Literasi Masyarakat Indonesia atau Formalindo Langkat menyambangi SMP Negeri 4 Tanjung Pura yang terletak di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Dalam kunjungannya, Formalindo Langkat membawakan perlombaan yang populer, yaitu perlombaan ranking 1. Untuk merangsang akademik, ya. Kemudian untuk merangsang minat baca, karena literasi ini bukan hanya sekedar baca tulis hitung, tapi juga budaya berkompetisi. Karena ada lomba-lomba kan, tadi ada berkompetisi mereka. Nah, jadi itu juga ya kemudian menumbuh kembangkan persaingan. Karena kalau sudah berkompetisi pasti bersaing. Nah, di sini yang perlu siswa itu bersaing ya untuk mendapatkan sesuatu yang positif. Perlombaan ini diikuti oleh 130 siswa dari SMP Negeri 4 Tanjung Pura. Mereka diharuskan mengangkat papan jawaban benar salah atau opsi A dan B ketika menjawab puluhan soal yang diberikan tim Formalindo Langkat. Soal-soal yang diberikan berkaitan dengan pengetahuan umum dan eksakta. Setelah melalui babak penyisihan yang ketat, Rahmansyah berhasil keluar sebagai pemenang dari perlombaan ini. Ia tak menyangka bisa menjawab pertanyaan dengan benar sampai akhir. Rasanya senang, gak nyangka dapat juara 1. Harapannya semoga besok ada diadakan lagi. Bukan cuma kakak-kakak itu aja, di sekolah ini akan ada juga. Semoga perlombaannya lancar. Ayo membaca. Agar kegiatan semakin semarak, Formalindo Langkat juga menghadirkan kereta pustaka yang membawa ratusan buku. Kereta pustaka ini merupakan salah satu bentuk inisiatif dari Formalindo Langkat dalam menyebarkan literasi secara langsung ke masyarakat. Formalindo Langkat juga mengadakan sosialisasi gerakan minat baca masyarakat kepada para tenaga pendidik maupun masyarakat di salah satu ruangan SMP Negeri 4 Tanjung Pura. Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Tanjung Pura, Tuti Marmiati, sangat menyambut baik kegiatan positif yang dilakukan tim Formalindo Langkat di sekolahnya. Ia sangat berharap agar SMP Negeri 4 Tanjung Pura dapat diikutkan di kegiatan literasi lainnya kelak. Formalindo menginginkan kita menjadi binaan, menjadi mitra dari Forum Masyarakat Literasi untuk pengembangan kegiatan literasi anak-anak kita dan guru-guru kita. Kedepannya ini rencananya mau buat buku. Jadi Formalindo mau memfasilitasi kita melatih menulisan buku baik anak-anak maupun guru. Jadi ini memang luar biasa sih Mbak bagi kami. Sekolah adalah salah satu ujung tombak literasi. Dari sekolah akan lahir banyak generasi muda yang literat. Jangan biarkan semangat membaca generasi kita memudar. Karena dengan pengetahuan yang luas, mereka dapat menggapai masa depan yang lebih cerah.
Tidak hanya menyalurkan makanan yang masih layak konsumsi kepada mereka yang membutuhkan, Aksata Pangan sebagai food bank di Kota Medan juga mengadakan kelas memasak, di mana dalam kelas memasak ini makanan yang masih layak konsumsi diolah menjadi aneka penganan yang lezat untuk disalurkan kepada anak-anak di panti asuhan. Seperti apa keseruannya pemirsa? Ini dia liputan selengkapnya. Aksata Pangan, sebuah food bank di Kota Medan yang menjadi pusat koordinasi pangan yang didapat dari berbagai sumber untuk didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain mendistribusikan, Aksata Pangan juga mengolah makanan berlebih yang masih layak konsumsi menjadi penganan yang lezat lewat kelas memasak. Kelas memasak ini sudah berlangsung sejak bulan Juli lalu, dan kini mereka kembali membuat penganan enak berbahan coklat dan sereal. Ada beberapa yang memang dia udah kayak masuk angin gitu kan Kak, jadi kita tuh ngeceknya, ya kita buka, kita lihat emang masih renyah lagi apa enggak gitu. Kalau emang masih renyah, kita layak olah lagi, yang enggak renyah itu kita kumpulin, terus kita kasih ke pakan ternak. Dari coklat dan sereal berlebih yang berhasil dikumpulkan ini, tim Aksata Pangan kemudian membuat penganan yang lezat, yaitu Choco Crunch Flakes. Sebelumnya, tim Aksata Pangan juga pernah mengolah penganan lain dari makanan berlebih, seperti kue sus coklat, coklat brownies, bolu pisang, hingga topping untuk donat. Karena di sini kan kita olah jadi kayak makanan baru, mungkin makanan yang jarang dirasain sama adik-adik panti gitu kan. Jadi kita ngasih makanan ini ke mereka biar mereka bisa ngerasain makanan-makanan yang mungkin enak gitu kan, yang biasa kita konsumsi gitu, biar mereka juga ikut ngerasain. Kelas memasak ini menghasilkan sekitar 20 kg Choco Crunch Flakes. Berdasarkan banyaknya jumlah penganan yang berhasil diolah, tim Aksata Pangan kemudian memutuskan untuk membagi Choco Crunch Flakes ini ke dua panti asuhan terdekat. Salah satunya Panti Asuhan Al-Wasliyah yang terletak di Kecamatan Medan Johor, Kota Medan. Selain menyerahkan penganan yang berhasil mereka olah dari kelas memasak, tim Aksata Pangan juga menyerahkan sejumlah makanan yang masih layak konsumsi kepada pihak panti asuhan. Salah seorang pengurus panti asuhan, Muhammad Rifai Mani, merasa sangat berterima kasih atas sumbangsih ini. Sekitar 90 anak asuh di sini pun mencicipi manisnya Choco Crunch Flakes buatan tim Aksata Pangan dengan hati gembira. Kegiatan yang sudah diberikan ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan apa yang mereka berikan mudah-mudahan bermanfaat untuk orang-orang seperti anak-anak kita yang ada di panti asuhan, baik di panti asuhan Al-Wasliyah di sekarang ini yang mereka kunjungan hari ini maupun di tempat-tempat yang lain gitu. Nah, harapannya semoga sukses. Buat teman-teman yang mau join cooking class di Aksata Pangan, ntar kita bakal infoin flyernya itu di Instagram kita @aksatapangan. Pantengin aja Instagram kita, situ kita bakal kasih tahu terus kapan kita oprek volunteer, terus bisa daftar pada saat itu juga. Akan sangat disayangkan sekali apabila ada makanan berlebih yang masih layak konsumsi, namun berpotensi terbuang karena tidak dikelola dengan baik. Untuk itu, diperlukan upaya memutus rantai permasalahan ini, seperti yang dilakukan Aksata Pangan lewat kelas memasaknya. Yuk, mari bijak mengelola pangan kita. Dalam perjalanan sejarahnya, Kota Balige, Sumatera Utara memiliki peranan strategis dalam pembangunan sosial ekonomi tidak hanya di kawasan Danau Toba, tetapi juga Tapanuli. Namun perjalanan waktu seakan menggerus peranan tersebut dan hanya menjadi kota perlintasan. Lalu bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengembalikan kejayaannya dan menjadikannya kota wisata yang layak dikunjungi? Selengkapnya dalam liputan berikut.
Danau Toba merupakan danau vulkanik terbesar di Asia Tenggara yang membentang seluas 1.145 km persegi. Pesonanya menghampar di 7 kabupaten yang mengitarinya. Salah satunya adalah Toba Samosir yang beribu kotakan Balige. Dalam sejarah, kota Balige merupakan mahligai para raja dan penguasa kolonial di selatan Danau Toba. Balige memiliki peradaban besar, mulai dari kerajaan Batak kuno hingga masa penjajahan kolonial Belanda. Dari pusat kota, kita menjajaki sejarah peradaban Balige yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai objek wisata, yaitu Desa Adat Meat di Kecamatan Tampahan. Selain keindahan alamnya, Desa Meat juga menyimpan warisan budaya berupa rumah adat Bolon yang masih berdiri kokoh meskipun sudah berusia ratusan tahun. Hal menarik lainnya dari Desa Meat adalah kegiatan menenun ulos yang dilakukan oleh kaum perempuan hampir di setiap rumah. Di sini, aktivitas menenun menjadi pemandangan sehari-hari, kian ramai dilakukan ketika usai musim panen seperti saat ini. Sisa peradaban baik yang berada di kota maupun di desa adalah bukti bahwa Balige memegang peranan yang penting dalam perjalanan sejarah di Tanah Batak. Orang Belanda dulu masuk ke daerah Sumatera Utara melalui pelabuhan Barus namanya itu. Diiringi dengan membawa dari gereja-gereja dulu. Mereka berjalan karena ini dulu Balige ini termasuk Tapanuli, itu tempat kerajaan Singamangaraja ya. Sehingga raja-raja itu dulu di sini berkumpul untuk mempersatukan suku bangsa Toba. Balige memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang menjadi pusat pariwisata di Tanah Toba. Namun mengembalikan kejayaannya tidak dapat dilepaskan dari peranan anak muda atau putra daerah. Masih ada di antara mereka yang memilih berkarya dan berkarir di kampung halaman. Satu di antaranya adalah Okto Pinose Purba, yang sebelumnya berkeliling dunia dengan berkarir di dunia pelayaran. Jadi berawal dari hobi, jadi aku pengen kerja bebas lah, gitu apa. Yang nggak ada lagi kesan bisnis kan. Ternyata saya sudah mulai mikir lah, mana yang ini prospek yang bagus kan. Aku kan ada bakat, mikir, ada bakat, kenapa disisiain gitu kan. Nah, akhirnya ada niat buat melukis sketsa. Nah, kita juga berharapnya ke depannya Danau Toba ini bakalan yang ujungnya nanti menarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara kan. Bukanlah pilihan yang mudah ketika memutuskan untuk menetap di kampung halaman. Begitu banyak tantangan tak terkecuali dari keluarga sendiri. Muncul anggapan bahwa pulang kampung seakan menjadi sebuah kegagalan di perantauan. Namun Okto membuktikan meskipun tinggal di kampung, tidak menghambatnya dalam mengembangkan karir. Dengan membuat berbagai macam kerajinan yang syarat dengan nilai etnik dan budaya, Okto turut menduniakan budaya Batak Toba karena berbagai kerajinannya ini dipasarkan ke luar negeri. Perjalanan ke Balige telah membawa kita bertemu dengan orang-orang hebat berjiwa besar yang memilih membangun Indonesia dari daerah kecil mereka bernama Balige. Memajukan Balige berarti juga turut memajukan Indonesia. Pandemi COVID-19 juga berdampak pada dunia pendidikan. Namun, para tenaga pendidik tetap berupaya memberikan pendidikan terbaik bagi anak negeri. Spesial memperingati Hari Guru Nasional, kami menghadirkan sosok guru-guru inspiratif di Kota Medan yang hingga kini konsisten memberikan akses pendidikan kepada anak-anak yang memiliki keterbatasan ekonomi. Selengkapnya dalam segmen Sekitar Kita khusus untuk Anda. Nama saya Ibu Suhartini. Saya di sekolah Nurul Solih ini sebagai guru.
Saya bekerja di sini selama 10 tahun. Ya, nggak menyangka kali lah, Bu. Tempat tinggal saya dulu di Kisaran. Tahu lah ya kan, ke orang kampung itu pasti kehidupannya gimana gitu kan. Apalagi saya sudah ditinggal oleh orang tua semenjak tamat SMA. Jadi untuk pendidikan aja, untuk kedepannya aja sulit begitu kan. Jadi saya ditawarin oleh Bu Nurasia kan, Suharti, mau nggak kamu menjadi guru? Nah, cita-citamu dulu menjadi apa? Cita-cita saya dulu memang menjadi guru. Udah gitu, jadilah saya. Tapi Bu, saya belum ada S1 saya bilang gitu. Sudah, nanti Ibu bantu, kata Ibu Nurasia. Alhamdulillah, Dek. Insya Allah tahun depan saya udah mau wisuda. Kesehatannya gimana? Alhamdulillah kesehatannya bagus semua, aktif semua. Dia dulu bekerja dengan saya sebagai tukang cuci. Nah, karena saya mempunyai sekolah amal soleh, dia selalu setiap bekerja, dia mengintip-intip, melihat anak-anak ini berbaris, termotivasi dia. Ingat bayangan dia bahwa dia punya cita-cita katanya sebagai guru. Nah, jadi saya lihat berapa kali lihat Bu Suharti ini sampai dia menitiskan air mata. Inilah akhirnya saya mau tergerak untuk membantu Suharti ini. Kita beri dia macam uang kuliah, uang wisudanya, kemalam kan uang skripsi gitu. Nah, kita alhamdulillah kita bantu, tapi dia dengan cara menyicil di sini. Halo, perkenalkan nama saya Sitefanus Hulu STMkom. Saya kepala sekolah di SMP Swasta Pengharapan. Saya telah menjadi kepala sekolah kurang lebih 3 tahun. Ketika guru tidak ada di dalam kelas, mungkin berhalangan karena sakit, saya akan menggantikan guru-guru saya juga. Terus terang, kalau saya sendiri ya, memang berasal dari keluarga yang kurang mampu ya, tapi kita berawal cerita punya hubungan dengan yayasan ini dari tahun 2005 ya, waktu masa itu adalah gempa dan tsunami ya. Kita dipertemukan di yayasan, kita disekolahkan dari saat itu saya dari tingkat SMP hingga sampai ke jenjang selesai S2 saya di bulan 12 kemarin. Mari kita lihat ya, mari kita diskusikan kembali. Saatnya kita istirahat.
karena memang punya hati untuk melayani anak-anak, untuk memberikan pembelajaran, ya kita tidak begitu mengharapkan begitu banyak, sehingga tertanamlah itu di dalam hati saya sampai saat ini. Dengan tema Hari Guru ya. Pidato udah ada dance. Ada yang bersedia. Beliau sosok yang sangat tegas. Kedisiplinan yang paling utama. Walaupun beliau masih muda, tetapi beliau sangat bertanggung jawab di dalam sekolah ini. Ke depannya ya kan, supaya lebih jeli lagi ya, lebih jeli lagi melihat keadaan yang saat ini. Apalagi dalam kondisi COVID-19 ini kita harus bisa menjaga kesehatan kita ya. Saya merasa diri saya pernah ada dulu di posisi mereka ya. Bagaimana sih perasaan kita kalau ketika kita tidak mampu membayarkan uang SPP di sekolah ataupun administrasi segala macamnya. Jadi dengan keadaan sekolah kami yang saat ini, terkadang saya juga kepala sekolahnya dalam mengambil tindakan pembayaran SPP segala macam tidak begitu kita paksa, Bu. Apa adanya saja. Bahkan siswa kita pun ada yang tidak membayar tapi tamat, Bu. Supaya bisa ya kita lalui semua kegiatan kita ini dengan sukses. Nah, oke. Sekalipun begitu Bapak Ibu Guru, kita mengalami situasi saat ini dalam situasi pandemi ya. Kita jangan patah semangat ya dalam memberikan. Saya Stefanus Hulu, STMkom, Kepala Sekolah SMP Swasta Pengharapan, mengucapkan Selamat Hari Guru Nasional se-Indonesia. Mari kita memberikan kontribusi penuh juga untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan di masa pandemi saat ini. Saya Suhartini, Guru Miss Nurul Soleh. Selamat Hari Guru Nasional. Semoga sehat selalu, tetap semangat untuk mendidik anak-anak bangsa merdeka. Sekian program Bingkai Sumatera. Jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan 5M dimanapun Anda berada. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Agnes Sinambela pamit. Sampai jumpa.